Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya sudah menghadiri pertemuan kita hari ini. Bagaimana, sehat kabarnya? Sehat ya? Karena kita sedang dalam Alhamdulillah pandemi sehat. dan dalam keadaan daring di sini. Baik, kita akan melanjutkan tentang materi yang akan kita bahas, tapi sebelum itu kita absen dulu. Yang pertama, yang hadir di sini Muhammad Awaluddin Fahmi, ada? Hadir. Hadir, oke. Ya. Selanjutnya Muhammad Rizal Fadli, ada? Hadir. Hadir, oke. Setelah Ahmad Alvin Firdaus, ada? Hadir. Oke, hadir. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk kita mempelajari apa yang kita pelajari sebelumnya tentang kalimat-kalimat yang pernah kita pelajari pada bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang sikap tabah dan sabar dalam meladani kisah Siti Masito. Oke, kita next. Baik, untuk itu kita akan mempelajari bagaimana tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagaimana kalian akan dapat menjelaskan sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dan sebagai implementasi dalam meladani kisah Siti Masito. Yang kedua, kalian akan dapat memahami kisah Siti Masito ini dalam kehidupan, bagaimana dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, kalian akan dapat mengimplementasikan bagaimana kalian menyikapi cobaan dengan sikap sabar dan tabah. Oke, next. Baik, kita akan langsung mempelajari bagaimana kisah Siti Masito. Bapak akan menunjuk kalian untuk mengamati dan membaca secara bergiliran tentang kisah Siti Masito. Karena di sini ada bagiannya ada 3, jadi yang akan saya panggil ada 3 anak. Atau dari saya aja dulu aja, oke? Setelah saya menjelaskan, kemudian kalian mengikuti di slide berikutnya setelah ini. Baik, kisah Siti Masito. Sebelumnya, oke. Raja Fir'aun memiliki seorang pelayan yang bernama wanita, yakni Siti Masito. Ia bertugas sebagai menyisir rambut putri Fir'aun. Fir'aun sendiri merupakan mengaku dirinya Tuhan, padahal dia bukan. Dan menyuruh semua manusia pada saat itu untuk menyembah dirinya, terutama pada rakyatnya. Oke, next. Selanjutnya, kisah Siti Masito dilanjutkan oleh Muhammad Awaluddin Fahmi. Silakan, Mas. Ya, baik, Pak. Yakni selanjutnya dari kisah Siti Masito, yaitu suatu hari putri Fir'aun mendengar dan mengetahui Masito mengucapkan basmalah. Iya. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun pun geram atas itu. Suatu persatu anggota keluarga Masito dilempar ke dalam periuk, yang mana periuk itu sangat besar sekali, berisi air yang sangat panas, mendidih, hingga akhirnya giliran Masito bersama bayinya karena sayang pada bayinya. Iya, terima kasih Pak Awaluddin Fahmi. Oke, selanjutnya kisah Siti Masito ini ternyata Masito tampak ragu untuk terjun ke dalam periuk. Namun pada akhirnya tiba-tiba bayinya berseru kepadanya, "Terjunlah wahai bundaku. Azab di dunia ini hanyalah
seringan kapas daripada azab di akhirat kelak. Dan sebelum Mas Ito ingin terjun sesuai dengan pesan yang diberikan oleh bayinya yang merupakan keajaiban yang diberikan oleh Allah, Mas Ito memberikan pesan kepada Fir'aun agar kelak dia akan mati dan semua tulang dan keluarganya dikumpulkan dan dikuburkan. Maka setelah itu, setelah Siti Masita berpesan, ia dengan penuh keyakinan terjun sambil membawa bayinya. Oke. Oke, selanjutnya next dari sikap sabar dan tabah. Sabar ini adalah sikap yang tidak cepat marah atau dendam, tidak berputus asa, dan tidak pula patah hati. Dan sementara tabah adalah sikap yang menerima nasib atau segala yang dilaluinya dengan sabar, ikhlas, dan tenang dalam masalah dihadapinya sebagaimana dalam Quran surat ayat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah serta orang-orang yang sabar. Oke, next. Dari ayat tersebut itulah dapat kita ambil makna, kita petik makna bahwa yang pertama, seorang muslim semestinya harus bersabar dalam menjalankan perintah Allah, baik larangan atau perintahnya, seperti kita menjawab panggilan azan, karena terkadang kita sebagai anak-anak atau remaja, kita sering menunda-nunda ketika ada azan dipanggil ya. Terus kadang kita lalai juga dalam keadaan sholat karena terpikirkan sesuatu, ya oke. Yang kedua adalah sabar ini dapat menghindari kita dalam berperilaku maksiat. Seperti misal kalau kalian dalam ujian kok menyontek gitu, ya itu tidak boleh. Kemudian ada juga dalam keluarga kalian, jika kalian sebagai anak atau remaja menolak atau berkata kepada orang tua kalian. Dan yang ketiga, dalam makna sabar ini, kalian dapat menerima cobaan dan musibah. Seperti contoh, ketika kalian sakit, kalian itu masih sanggup ingin berikhtiar atau ingin segera sembuh dengan berobat. Nah, itu sebagai makna kalian dalam menyikapi sabar dan tabah. Oke, dari sini saya akan tanyakan satu persatu bahwa siapakah yang kita tes lisan ya, kita tes lisan langsung, oke? Dari kita tes lisan ini, saya akan berikan satu pertanyaan dan satu pertanyaan itu dijawab oleh satu dari kalian, oke? Yang saya tunjuk menjawab ya, kalau salah ya dapat poin, kalau benar ya dapat poin juga. Tapi beda poinnya. Oke, saya tunjuk Muhammad Awaludin Fahmi ada? Ada. Ya, oke. Jadi, siapakah yang diceritakan dalam kisah tersebut? Tadi dikisahkan cerita, yakni kisahnya Siti Masitoh. Oh iya, oke, betul. Terima kasih. Oke. Betul semua. Oke, yang kedua saya tunjuk Muhammad Rijal Fadli. Hadir. Oke, pertanyaannya, kalimat apakah yang diucapkan Siti Masitoh yang membuat dirinya dihukum mati? Kalimat apa? Ucapan basmalah. Iya, betul. Iya. Oke, betul. Oke, terima kasih. Lanjutnya, saya tunjuk yang terakhir mungkin Alvin Firdaus. Ada ya? Atau tidak ada? Alvin Firdaus? Hadir atau tidak? Atau mungkin sedang khawatir ya? Oke.
Baik, pertanyaan ketiga dapat kalian lihat di situ, saya bacakan aja. Siapa yang memberitahukan keimanannya Siti Masita kepada Raja Fir'aun? Siapa? Ayo coba, siapa? Ayo. Nggak apa-apa, kalau salah dapat poin, kalau benar dapat poin. Membantu yang lain. Ya, apa-apa. Kurang keras. Alvin? Istrinya. Oh ya, intinya ya. Ya, oke. Oke, menurut jawaban Alvin itu istrinya Fir'aun. Sayang sekali. Jadi yang benar itu yang memberitahukan keimanannya Siti Masita kepada Raja Fir'aun adalah anaknya Fir'aun sendiri. Sementara istrinya itu adalah istri yang soleha, yang bernama Siti Aisyah. Dan sama dengan Siti Masita, dia menyembunyikan keimanannya di hadapan Raja Fir'aun. Ya, oke. Yang lanjut, pertanyaan berikutnya saya tunjuk Mas Awaludin Fahmi lagi. Oke. Apa yang membuat Siti Masita ini mati? Karena ya dia itu mati seperti apa? Ditembak atau dibunuh atau gimana gitu? Ya, Awaludin karena Fahmi dengar? ya, karena itu tadi Siti Masito itu berkhianat kepada Fir'aun. Kemudian dengan bayinya dimasukkan ke dalam sumur, kalau tidak salah tadi ya. Ya, oke. Ya, hampir sekali, hampir benar. Ya, yang benar itu Siti Masito mati karena dimasukkan ke dalam bejana atau periuk atau wadah besar ya kayak apa? Kayak gentong besar itu yang isinya air panas. Ya, dapat poin. Terima kasih ya, Mas Awaludin Fahmi. Yang selanjutnya saya tunjuk Muhammad Rijal Fadli. Alasan kenapa Siti Masito ini mati bersama dengan anaknya. Di balik kematian Siti Masito ini, kenapa kok dia bisa mati? Kan dia gak salah apa-apa. Ya, oke. Rijal Fadli, kita dengar. Muhammad Rijal Fadli ada. Oh, hadir, Pak. Ya. Ya, yang pertanyaan terakhir. Alasan kenapa di balik kematian Siti Masito ini mati bersama dengan anaknya? Kenapa? Kenapa kok? Bagaimana, Pak? Kurang jelas pertanyaannya. Iya, pertanyaannya itu alasan kenapa di balik kematian Siti Masito ini bisa mati bersama anaknya. Waduh, Pak, saya kurang tahu. Wah, ya, gitu ya kalau kurang mendengarkan. Ya, oke, baik. Saya tunjuk aja Alvin Firdaus. Oke. Gimana Alvin Firdaus? Sudah ketemu jawabannya? Karena menyembunyikan keimanannya tadi, Pak. Berbeda Ya, keyakinan iya tadi. betul. Ya, terima kasih. Ya, ini baru betul ini. Ya, terima kasih. Ya, tes lisannya untuk Muhammad Awaludin Fahmi bisa menjawab 2 soalan dan dapat nilai kalau tidak salah itu dapat skor ya 6. Terus Mas Alvin Firdaus dapat
sama dengan Mas Alauddin Fahmi, sementara itu apa, Rijal Fadli dapat 1. Ya, oke. Next, oke, kita langsung tugas ya. Kita tugas bagaimana perkembangan kalian dalam memahami materi ini. Yang pertama, apa artinya sikap sabar dan sikap tabah? Tidak perlu saya tunjuk, langsung saja angkat tangan atau langsung berbicara. Langsung dapat nilai. Ayo, siapa yang mau jawab? Sikap sabar dan sikap tabah, bedanya apa? Saya. Ya, Ini ya, oke. sikap sabar. Sikap sabar itu sikap yang merelakan dengan hati atas Ya. apa yang telah terjadi. Kemudian tabah, sikap tabah itu mengembalikan semuanya, jiwa bertawakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertawakal kepada Allah. Ya, oke. Terima kasih Mas Alauddin Fahmi. Betul jawabannya, tapi yang lebih betul lagi kalau sikap sabar dan dengan sikap tabah ini, bahwa sabar ini sikap yang betul seperti Alauddin Fahmi, kalau sabar ini sikap tidak cepat marah ya pentingnya, dan sikap tabah ini sebenarnya adalah sikap menerima kita. Betul tawakal, tapi lebih kepada menerima segala ujian yang kita hadapi. Ya, oke, terima kasih mengawal kami. Yang kedua, siapa? Ayo. Soalnya ini yang berdua, buatkan satu contoh kehidupan yang berhubungan dengan meneladani kisah Siti Masito. Satu contoh kehidupan, seperti kisah Siti Masito yang bersikap sabar dan tabah. Satu contoh kehidupan sikap sabar dan tabah dalam kehidupan kalian. Saya, Pak. Iya, oke, terima kasih. Siapa? Alvin Firdaus ya, oke. Silakan. Kita harus sabar ketika melakukan cobaan, dan juga kita harus sabar ketika melakukan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Ya, contohnya. apa? Orang yang Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Contohnya? Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, misalnya kita kecelakaan, kehilangan uang, dan lain sebagainya, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, betul sekali. Yaitu salah satu contoh dari sikap sabar dan sekaligus apa yang kita terima ya. Karena kita menghadapi cobaan sekaligus kita menerima dan tidak cepat putus asa, melainkan langsung kita setelah kita mendapatkan ujian itu kita ya terus berikhtiar ya, mencoba sembuh, mencoba memperbaiki keadaan agar kembali seperti semula. Oke, yang terakhir ini ada 3 petik terakhir, tapi ada 3 poin. Akan saya bacakan saja, dan kalian mungkin akan tertarik untuk menjawabnya, oke? Oke, saya bacakan saja, biar kalian lebih mendengarkan. Mimin ingin membeli sepatu baru bersama ayahnya dengan mengendari becak ke Matos atau swalayan. Di tengah perjalanan, ban becaknya bocor dan mereka mendorong becak tersebut sampai menemukan tambal ban. Setelahnya menambal ban, mereka bersegera melanjutkan perjalanan dan sesampainya di sana, ternyata sepatunya terjual habis. Karena banyak yang membeli kebutuhan di hari pertama sekolah,
Mau tidak mau, Mimin tetap memakai sepatu lamanya yang usang. Tetapi Mimin tetap semangat dan ceria pergi ke sekolah bersama sepatu lamanya. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, kenapa Mimin pergi ke Matos? Ayo jawab, siapa? Angkat tangan. Tiga, Pak. Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa Mimin pergi ke Matos? Ayo Rijal Fadli, Apa? Apa, Pak? kenapa Mimin pergi ke Matos? Mimin pergi ke Matos, Iya, membeli baju, Pak. itu dilihat itu ada di screen-nya, ada. Lihat coba. Kenapa Mimin pergi ke Matos? Membeli sepatu baru, Pak. Ya, betul. Terima kasih ya Rijal Fadli. Terima kasih sudah mau menjawab. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang membuat Mimin tidak mendapatkan sepatu barunya? Ayo menjawab siapa? Rijal Fadli sudah menjawab. Alvin atau mungkin Fahmi yang mau menjawab? Ya, saya jawab dulu Pak, boleh? Ya, oke. Kenapa? Kenapa Mimin tidak mendapatkan sepatu barunya? Karena saat ke Matos sepatunya sudah terjual habis. Ya, betul, betul, betul. Terima kasih. Ya, ya itu masih betul sih, tapi yang membuat dia tidak dapat sepatu baru tidak hanya terjual habis, tetapi ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan sepatu itu sebelum terjual habis. Kenapa? Dan apa itu? Ternyata dalam perjalanan Mimin bersama ayahnya itu ban becanya bocor. Ya, karena itulah kenapa mereka tidak mendapatkan stok sepatu baru. Ya, terima kasih Walidin Fahmi sudah menjawab. Dan yang terakhir untuk Mas Alvin Firdaus. Bagaimana sikap yang ditunjukkan Mimin ketika tidak mendapatkan sepatu baru? Ya Pak, sikap Mimin sabar dan tabah. Dia mau menggunakan sepatu yang lamanya. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Bahwa pembelajaran yang kita alamin hari ini semoga mendapatkan taufik, hidayah, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari teladan kisah Siti Masito dalam meneladani sikap sabar dalam kehidupan kalian, dalam cobaan kalian, meskipun kalian sedang berada di perjalanan, sedang berada di rumah, tetap stay healthy ya, oke? Dan tetap menjaga kesehatan, menjaga sikap, baik kepada teman, orang tua, keluarga, maupun guru kalian, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, kesimpulan yang dapat kita petik hari ini bahwa isi Siti Masito ini merupakan kisah yang memberikan kita teladan bahwa kita harus bersikap tabah dan sabar dalam kehidupan kita, dalam cobaan, dalam hidup ini, dalam menghadapi pembelajaran kita hari ini, kita sabar menerima meskipun kita malam-malam, ya kita menerima aja, sabar, ya tenang, oke, dalam keadaan sehat walafiat, ya oke. Jadi tidak hanya dari kisah Siti Masito ini yang dapat kita petik, dari kisah-kisah sebelumnya seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Ayub, tetapi dalam materi yang kita pelajari ini kita petik Siti Masito. Karena beliau berjuang keras sampai ke titik kematiannya. Terima kasih. Dan untuk materi yang dapat kita pelajari hari ini, semoga mendapatkan
memberikan persepsi di hari berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila Pak Guru mendapatkan salah dalam mengucapkan sesuatu dan kurang berkenan dalam hati kalian, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Guys, stop ah. Stop record. Ya iki lelean terus ya.